Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyyakum fi majlisi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ummati sayyidina Muhammad. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang kita sama-sama raikan dan muliakan para habaib, para ulama, para kiai yang hadir di majlis ini banyak, mudah-mudahan beliau-beliau semuanya dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Wabil khusus barusan yang memberikan ceramah dai Allah Ustaz Muhammad Syahruddin, mudah-mudahan diberi sehat wal afiat. Wabil khususil khusus sahibul ma'had ad-da'i ilallah Kiai Haji Ihsan, yang mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat wal afiat. Pesantren Baitul Ulum wal Huffaz tambah diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah saat ini sudah diberkahi oleh Allah dengan berdirinya beberapa pesantren yang diasuh oleh beliau. Mudah-mudahan tanda-tanda kebaikan dari Allah kepada beliau, diberi amanat banyak. Mudah-mudahan beliau diberi kekuatan, bisa membinanya dan bisa menjaganya, bisa mempercayakan kepada orang-orang yang mudah-mudahan dilembutkan hatinya, bisa dipercaya menjaga amanat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah menyebarkan ilmu, menyebarkan Al-Qur'an, menyebarkan warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lain kecuali ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan beliau diberi sehat wal afiat, panjang umurnya, hidupnya bahagia dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Sungguh luar biasa malam hari ini kita kumpul maulid plus, ada maulid plus ya, plus syukuran walimah da'i ilallah Habib Tahir Jamalul Lail. Mana pengantinnya ini? Di kamar. Masya Allah, hujan mungkin. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau dijadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah dan rahmah. Beliau bisa tambah lagi di dalam berdakwahnya dengan diberikan jodoh yang salehah. Mudah-mudahan bisa tambah semangat ibadahnya, tambah semangat berdakwahnya, tambah semangat dalam menyebarkan ilmunya, dan mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah lagi maulid ini bukan hanya plus. Kenapa? Allah turunkan rahmatnya. Dengan hujan yang ini kita sangka ini adalah hujan bikin celaka, tidak dan tidak. Hujan ini adalah dari Allah Jalla Jalaluh. Apa tidak ingat di dalam surat yang terkenal di dalam Al-Quran, orang yang membaca itu adalah diberikan rizki tambah banyak oleh Allah Jalla Jalaluh. Betul apa betul? Surat apa yang terkenal dengan rizki? Surat Al-Waqi'ah. Di situ diterangkan oleh Allah salah satunya kehebatan Allah Jalla Jalaluh adalah apa? Hujan. Afara'aitum, jawab, anzaltumuhu minal muzni
am nahnul munzilun. Apakah kalian tidak melihat afaraitul ma'allati tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Allah, law syaa ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Ini urusannya hujan. Urusannya hujan. Tahu hujan itu adalah rahmat, berkah. Kata Allah, kalian kalau nggak diturunkan hujan, bagaimana sumber kehidupan kalian? Hujan itu adalah air. Air itu adalah sumber kehidupan. Kalau sumbernya macet hidupnya, kayaknya jawabnya males nih. Apa lemes nih? Sumbernya Allah mengatakan, kalian nyari rezeki, kalian nyari sana. Tanya Ustaz, cari rezeki hukumnya apa? Jawabnya apa? Wajib. Kenapa? Cari nafkah untuk Ini kebetulan lagi ada baru menikah. Betul apa betul? Sering apa tidak dengar begitu? Sering. Kata Allah, sumbernya rezeki yang kalian cari itu adalah air menurut ilmu. Betul apa betul? Kalau sumber energi adalah matahari. Allah menantang kepada kita, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Air turun mendatangkan rezeki. Ini kebesaran diberikan kepada Nabi Muhammad yang kita raikan, kita muliakan Maulid Nabi untuk menunjukkan bahwa Rasulullah itu mempunyai mukjizat. Yang paling besar adalah Al-Quran. Tidak ada lain lebih besar daripada Al-Quran. Rezeki Allah Jalla Jalaluh. Betul apa betul? Allah berikan, mengatakan kadang-kadang air itu, dan aslinya air itu diturunkan untuk apa? Rezeki. Kata Allah Jalla Jalaluh, dikatakan antum afaraitumul ma'alladzi tashrabun anzaltumu minal muzni am antum tunzilun. Apakah kalian yang menurunkan dari awan, yang mana secara ilmiah kita ketahui bahwa hujan itu turun dari awan. Betul apa betul? Siapa yang menggerakkan awan itu? Siapa yang menjadikan air dari lautan, dari darat disedot oleh matahari? Siapa yang menyuruh? Kadang-kadang disedot di Amerika, disedot di negeri Cina. Nih lagi famous Cina soalnya. Betul apa betul? Beritanya sampai sini enggak? Ada apa di Cina? Jangan corona terus dong. Ini diambil dari Afrika, diambil di mana? Kata Allah, hei air, hei awan, hei angin, bawa ke Jakarta. Allahu Akbar. Disedot di sana, asinnya luar biasa. Yang namanya laut di mana-mana. Ada enggak yang namanya laut terus manis? Enggak ada. Asinnya luar biasa. Kata Allah, aku sedot, suruh matahari nyedot, angin diperintah oleh Allah, bawa itu awan, bawa itu awan. Kemana? Ke Jakarta. Kemana? Ke daerah apa namanya nih? Bintaro, Jombang. Subhanallah, untuk apa? Turunkan rezeki kepada mereka. Mereka yang hadir maulid mudah-mudahan pulang bawa rezeki dari Allah. Bisa apa tidak kira-kira? Apalagi yang kena rezekinya double. Kok pada diem nih? Yang di dalam rasanya pengen kena hujan juga. Termasuk saya kena tadi. Walaupun dikit tapi kena. Apalagi Ustaz Isan tadi nunggu di sana kena basah. Ini luar biasa. Rezeki. Rezeki dari Allah Jalla. Rezekinya gimana? Allahu Akbar. Itu urusan Allah. Diangkat derajat. Dikasih sehat. Dikasih panjang umur. Itu urusan Allah. Tapi yang jelas air adalah sumber kehidupan, sumber rezeki. Karena dengan air tumbuh-tumbuhan. Hewan kita makan jadi gemuk. Hewannya untuk siapa? Untuk manusia apa manusia untuk hewan? Coba bayangkan, untuk manusia.
karena manusia hayawanun natik, betul, yaitu hewan yang berakal, betul. Berakal berarti memanfaatkan segala-galanya. Hewan kita manfaatkan, mana yang halal kita makan, mana yang haram kita biarkan, kita jauhkan, mana yang bermanfaat untuk kendaraan kita gunakan. Betul apa betul? Ini luar biasa akalnya manusia, yang luar biasa. Ini kehidupan, subhanallah. Makanya Allah katakan ini adalah luar biasa. Ingatkan dari Allah Jalla Jalaluh. Kemudian Allah mengingatkan lain-lainnya. Allah mengingatkan, "Aantum tazra'unahu am nahnuz zari'ud." Ketika tumbuh pohon-pohonan, Allah suruh kita berfikir, lihat pohon-pohonan, satu tanah menghidupkan, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang kuning, betul apa betul? Keluar buah, ada yang asam, ada yang manis, ada yang sedang, betul apa betul? Ada yang mengandung vitamin A, B, C, D dan seterusnya, betul apa betul? Digunakan oleh akal untuk obat, untuk kenikmatan, untuk kita supaya sehat. Untuk apa semuanya ini manusia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Untuk membantu umat Nabi Muhammad tambah dekat kepada Allah. Untuk makin dekat, tafakkur. Al-Quran datang menghidupkan manusia. Untuk apa? Banyak berfikir. Untuk menjadi pengikutnya Nabi Muhammad, bukan untuk supaya sekedar ikut, tetapi manusia jadikanlah manusia. Jangan manusia jadi hewan. Makanya untuk memanusiakan manusia, ketika sudah dijadikan manusia, maka diperintahkan untuk apa? Supaya adil. Betul apa betul? Adil kepada dirinya, adil kepada keluarganya, adil kepada tetangganya, adil kepada muridnya, adil kepada gurunya, adil kepada segala-galanya, adil kepada rakyatnya. Betul apa betul? Luar biasa, subhanallah. Kemudian disuruh apa lagi? Disuruh kita bersatu. Innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin adalah orang yang harus bersatu. Persatuan itu adalah wajib apa tidak? Wajib. Kemudian apa lagi? Kalau ada masalah, suruh kita bermusyawarat. Wasyawirhum bil amri. Betul apa betul? Subhanallah. Kemudian harus sayang sesama kita, yaitu harus memberikan haknya masing-masing. Yang kaya diberi haknya kekayaannya mereka, yang miskin diberi haknya mereka. Betul atau betul? Ada kewajibannya. Nah ini semuanya, alhamdulillah kita sebagai bangsa Indonesia yang mana ada semuanya. Keadilan, terus apalagi persatuan, kemudian permusyawaratan, kemudian kemanusiaan, semuanya ada dalam Islam. Betul atau betul? Bangsa Indonesia jadikan ini adalah ideologi bangsa kita. Hebat apa tidak tuh? Semuanya ngambil kebanyakan dari mana? Dari ajaran Islam. Dan semuanya itu tidak ada manfaatnya adil. Tidak manfaatnya ini untuk kehidupan dunia dan akhirat. Itu di dunia iya, tapi sampai akhirat belum tentu diterima oleh Allah. Yang di akhirat diterima menurut orang Islam adalah apa? Harus yakin bahwa Allah itu ada, Allah itu segala-galanya, Allah yang memberi rizki, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menjadikan hujan itu manfaat, Allah yang menjadikan matahari itu bisa manfaat untuk manusia. Yakin semuanya adalah datangnya dari siapa? Maka bangsa Indonesia sebelum adil, sebelum ini syaratnya harus beriman ketuhanan yang maha. Betul apa betul? Ada yang nyeletus katanya musuhnya Pancasila. Ada apa tidak kira-kira? Ini semprul apa tidak kira-kira? Ini kurang ajar apa tidak? Nabi Muhammad yang marah kalau begini. Pancasila itu diambil, digali betul dari leluhur. Sebagian leluhur bangsa Indonesia adalah umat, bahkan mayoritasnya adalah umat Islam. Betul apa betul?
Diambil, tiba-tiba muncul seorang mengatakan musuh besar Pancasila adalah agama. Aneh, ajaib. Kita orang beragama tersentuh. Kenapa kok bisa begitu? Kita cinta tanah air. Pancasila digali betul-betul dari leluhurnya bangsa Indonesia. Saat ketika merdeka, sebelumnya bangsa Indonesia mayoritas adalah agama apa? Kok lembek jawabnya? Rupanya Messi saudaranya ya. Yang ngomong sepupunya, yang ngomong temannya. Ini kita tidak bisa diam. Umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hidup dan mati adalah membela Islam. Betul atau betul? Karena Islam itu adalah akhlak mulia. Siapa yang bawa akhlak mulia ini? Nabi Muhammad. Makanya orang begitu berarti menghina Pancasila paling akrab dengan agama. Bukan hanya Islam saja, agama yang diizinkan di negara kita ada 6. Tuh, ikutin. Makanya pertamanya adalah ketuhanan. Sampai bangsa Indonesia udah lama dipecah belah gara-gara ngomong begini. MUI marah, NU marah, Muhammadiyah marah, hampir semua orang Islam marah. Subhanallah. Karena dianggap musuh besar. Walaupun klarifikasi, iya. Tapi kenapa tidak minta maaf yang sesungguh-sungguhnya? Betul apa betul? Harus hati-hati agama. Kalau agama sudah dihina, apa artinya kita hidup? Betul apa betul? Al-Quran yang kita hafal itu adalah sumbernya agama. Betul apa betul? Yang dibawa oleh Rasulullah, inni tarikum fikum amrain. In tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Saya tinggalkan 2 yang paling hebat untuk kalian. Kalau kalian pegang betul-betul, tidak akan sesat, tidak akan susah, tidak akan celaka di dunia ini. Apa itu ya Rasulullah? Al-Quran wa sunnati. Quran dan sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita kembali lagi, bukan kita benci kepada orangnya, tetapi kalimatnya, ucapannya, perbuatannya. Karena apa artinya pesantren kalau kita dihina? Agama, lah di pesantren yang diajarin apa? Paling utamanya. Paling utama apa? Agama. Kita mati masuk liang kubur, yang ditanya apa? Man rabbuka. Betul apa betul? Terus habis itu apa? Wama dinuka, apa agamamu? Kalau dianggap agama musuh besar, kita mau kumpul begini, jangan-jangan nanti kita paling tidak kita diawasi. Jangan-jangan itu radikal tuh. Mau ngantem ini, mau ngantem baca astagfirullahaladzim. Kita kumpul untuk cinta. Tadi kita dengar Ustaz Jahrudin mengatakan cinta Rasulullah tidak ada gunanya kita semua agama Islam kalau tanpa cinta kepada Rasulullah. Betul atau betul? Yang ngomong cinta Rasulullah itu agama apa bukan? Agama apa bukan? Agama. Kita masuk surga nggak masuk surga, yang menentukan adalah siapa? Allah melalui agama. Jadi jangan sembarangan kalau masalah agama ini. Ini tidak boleh main-main. Karena kalau sengaja dan melawan dan merendahkan agama, bisa-bisa murtad. Wal'iyadu billah. Ini hati-hati. Karena agama nomor 1. Kita dididik, paling penting didikan adalah apa? Agama. Kenalkan kepada Allah. Dari kecil, ajarkan Quran. Untuk apa sih dalam Al-Quran? Supaya baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama ini agama. Lihat Al-Quran, diterangkan dalam Al-Quran. Musuh anda ada suruh baca Yasin. Betul apa betul? Sering apa tidak baca surat Yasin? Masya Allah. Ada apa Yasin? Di antaranya Rasulullah sampai mengatakan qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Menunjukkan kalau sudah urusannya jantung, penting apa sangat penting? Sangat penting apa paling penting?
Allah, kita baru dengar berita, umur 40 tahun, olahragawan, duitnya banyak, banyak olahraganya, tahu-tahu kenapa? Tuh, serangan jantung, bahaya apa tidak? Bahaya apa tidak? Wow, sampai pada teriak semuanya, serangan jantung, hati-hati serangan jantung. Ada lagi, Allah mengatakan dalam surat Yasin, karena apa kata Allah? Allah mengatakan dalam surat Yasin jelas untuk supaya manusia selamat di dunia dan di akhirat, diterangkan oleh Allah, hai manusia, bukan hanya manusia aja. Alam ahad ilaikum ya bani Adam Allah, ulangi lagi. Budus syaitan, sekali lagi, Allah ta'budus. Terus apa lagi? Innahu lakum aduwwum mubin. Nih musuh bebuyutan. Musuh bebuyutan Allah terangkan di sini. Mengatakan apa? Wahai keturunan Adam. Berarti bukan hanya orang Islam yang mengaku keturunan Adam, maka Allah panggil kita semua keturunan siapa? Mesti ada yang enggak jawab, jangan-jangan keturunan Darwin. Kalau keturunan Darwin berarti keturunan apa? Ada apa tidak kira-kira? Yang aku begitu ada apa tidak? Teori Darwin? Jangan-jangan Darwinnya dari menurut dia. Betul atau betul? Tapi Allah panggil, ya Bani Adam. Kenapa? Allah sayang. Semua makhluknya disayang. Hatta agama lain disayang sama Allah. Buktinya apa disayang? Ditunggu barangkali bertaubat. Betul atau betul? Ditunggu. Siang bermaksiat, siang tidak beriman. Siapa tahu nanti sore beriman, bertaubat. Allah sayang kepada semuanya. Buktinya apa? Semuanya dikasih rezeki. Yang mukmin dikasih rezeki, yang tidak mukmin juga dikasih rezeki, yang muslim dikasih rezeki, yang kafir kasih apa tidak? Kasih, buktinya makan, hidup. Betul atau betul? Paling tidak di dunia. Ini Allah Jalla Jalaluh. Luar biasa. Makanya orang Islam itu bukan musuhnya orang kafir. Musuhnya Islam adalah musuh kedzaliman. Orang kafir kita harus buat baik sama mereka. Tetangganya kafir, kita harus berbuat baik selagi dia tidak berbuat dolim. Betul apa betul? Rasulullah mencontohkan bagaimana tetangganya orang Yahudi. Dia dikasih sama Rasulullah hadiah, dijenguk sama Rasulullah, kemudian mereka ngasih hadiah, diterima sama Rasulullah. Harmonis apa tidak? Inilah Islam yang dibawa oleh Rasulullah, rahmatan. Jangan dikit-dikit dituduh Islam sampai-sampai baru aja diangkat sudah mengatakan hati-hati celana. Ada apa tidak? Satu lagi, hati-hati pakai cadar. Ada apa tidak ngomong gitu? Ini benar apa kurang benar ini? Kok jawabnya pelan? Biar yang keras biar dengar. Kurang benar. Jangan begitu menuduh luar biasa. Otomatis yang terpojok orang Islam lagi. Allah kasih sekarang luar biasa. Sekarang hampir semua orang, paling tidak di airport sekarang pakai pada cadar semuanya. Betul atau betul? Cuma cadarnya mini cadar. Betul atau betul? Oh, ini melarang cadar, jangan pakai cadar, gak boleh, ini masuk instansi begini-begini. Kita ke airport, yang muslim pakai, yang non muslim, yang perempuan pakai, yang lelaki, Masya Allah. Betul atau betul? Kan tidak kelihatan. Yang penting selamat katanya. Selamat dari mana? Dari corona katanya. Mau kepakai semuanya, paspor dibuat, paspor mau ditempel, mau lihat mukanya, tutupin semuanya. Tadinya kita takut barangkali ini penjahat,
Ini orang nggak beres, tutupin mukanya, kenapa? Oh, jangan-jangan mau berbuat jahat. Sekarang mau nggak mau pakai. Betul apa betul? Kasih dikit sama Allah, dikit, kecil tuh. Corona kecil apa besar? Kecil. Bahkan di Singapura pun rebutan masker, betul apa betul? Sampai antri 2 kilo nggak pernah di Singapura tuh. Mau beli apa? Cadar. Kalau kita bilang masker kayak orang sakit. Kayak tutup muka. Kenapa? Tutup. Allah. Ini kaitan luar biasa. Allah itu maha segala-galanya. Jangan menghina Nabi Muhammad. Jangan merendahkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ucapan itu adalah menyakiti hak baginda Nabi Muhammad. Sebelum menyakiti kita, Rasulullah mengatakan, tutup aurat. Kalau menjadikan muka anda menjadikan fitnah, tutup muka anda wahai perempuan. Lelaki suruh ghuddu min absarim. Betul atau betul? Oh, dihina. Kalau urusannya Nabi Muhammad, nyawa pun kita taruhannya. Betul atau betul? Ini urusan Nabi Muhammad. Jangan dianggap kita ini ngomong begini terus dibilang, wah keras. Bukan keras, tetapi harus, kalau di tempatnya harus kita keras. Wajib kita keras. Betul atau betul? Urusan negara, urusan agama, itu adalah prinsip. Betul atau betul? Ada orang berani menginjak tanah negara kita dan mau mengambil taruhannya nyawa. Siap apa tidak? Negara siap, agama siap. Inilah yang mudah-mudahan mendapatkan husnul khatimah. Ini maulid bukan hanya sekedar untuk maulid. Kita untuk beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Kalau kita tidak membela negara kita, siapa yang akan bela negara kita? Betul atau betul? Kalau kita tidak membela agama kita, siapa yang membela kita? Ini adalah tanda cintanya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cinta tanah airnya luar biasa, dibuktikan oleh Rasulullah. Sampai berkata kepada Makkah, ya arda Makkah, innaki la ahabbu ardillahi ilayya, kata Rasulullah. Paling aku cintai adalah engkau wahai Makkah. Kenapa? Tanah kelahirannya, tanah di situ bermain, tanah di situ kakek-kakeknya. Bahkan pertama kali penghuni Makkah adalah kakeknya Rasulullah, Nabi Allah Ismail dengan Nabi Ibrahim dengan kak neneknya Siti Hajar. Kalau tidak ada orang, Rasulullah mati-matian sampai menangis meninggalkan kota Mekah. Laula ahluki akhrajuni ma kharajtu minki. Kalau bukan karena wargamu yang jahat, mendolimi kami, mau membunuh kami, menghina kami, kami tidak akan keluar, kata Rasulullah, dari kota Mekah. Paham apa tidak ini? Tegas apa tidak Rasulullah? Kalau urusan negara tegas. Ini kita negara, gara-gara omongan begitu, akhirnya bisa menjadi pecah belah. Betul apa betul? Kita ingin persatuan Indonesia. Jangan bicara yang membuat gaduh. Kalau memang sudah terbuat, mintalah maaf terang-terangan. Betul apa betul? Jangan terus klarifikasi sedikit. Iya boleh klarifikasi, tapi Anda sudah melukai orang-orang banyak. Betul apa betul? Agama adalah prinsip kita. Alaiha nahya wa alaiha. Namun siapa yang mengajarkan begini kalau bukan Nabi Muhammad? Kita buat maulid, bela agamanya Nabi Muhammad. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit. Siapa yang mengajarkan ini kalau bukan Nabi Muhammad? Betul apa betul? Kita harus hidup yang nyata, pakai akal yang waras. Kalau sudah agama kita diam, apalagi nanti keluarga kita dihina, istri kita dihina, dan ayah kita dihina, guru kita dihina. Bungkam 1000 bahasa kalau sudah agama dihina diam. Betul apa betul? Ini adalah jangan main-main. Apalagi yang berbicara itu mantan dulu berbicara dan melegalkan yang dulu masalah disertasi orang masalah nikah atau bukan nikah, apa namanya tuh dulu? Milkul yamin. Betul apa betul? Ini naudzubillah min dzalik. Cepatlah kembali bahwa agama itu adalah modal persatuan kita. Agama modal akhlak kita. Di Indonesia musibahnya itu apa? Bukan hanya uang, bukan hanya ini, tapi musibah yang paling utama adalah apa? Moral. Betul apa betul? Yaitu akhlak.
maka tidak ada yang lebih baik daripada akhlaknya Nabi Muhammad. Ini kembali lagi Allah yang memberikan rezeki hujan, Allah yang memberikan rezeki tanaman, Allah memberikan segala-galanya. Allah mengingatkan kepada kita, idza samaun syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Langit ketika pecah nanti di akhir zaman, langit itu ditanya, kenapa kamu pecah? Saya pecah karena saya taat kepada Allah. Saya taat kepada Allah. Itu langit berbicara. Allah mengatakan dalam Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, mukjizat yang paling luar biasa. Begitu juga tanah nanti akan pecah, mengeluarkan isi perutnya. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Apa jawabannya? Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Sama jawabannya bumi dan langit. Yaitu apa? Kenapa tanah kamu pecah mengeluarkan isinya? Saya taat sama Allahu Akbar. Betul apa betul? Ini langit, bumi, di antara langit dan bumi. Terus Allah mengingatkan, ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan. Mulaki, hai manusia, semuanya manusia Allah sayang. Hai manusia, kalian susah payah di dunia, nyari duit payah, nggak nyari juga payah, tidur terus juga capek, kerja juga capek, hadir maulid juga karena seneng nggak capek. Kalau seneng nggak capek, tapi kalau nggak seneng, ini udah tahu hujan kok ceramahnya lama banget. Kadang-kadang ada apa tidak kira-kira? Apa udah tahu hujan, duduk udah nggak bisa, bawah basah, ngomong sih enak katanya. Kadang-kadang yang bisikin begitu siapa? Alhamdulillah udah pada paham semuanya. Ini diganggu terus, subhanallah. Mau taklim pesantren, pesantren masa depannya apa katanya? Ada apa tidak begitu? Na'udzubillah min dzalik. Kita hidupkan dengan cinta Rasulullah. Hujan, jangankan hujan, apapun kita buat demi untuk Allah dan Rasulnya. Betul apa betul? Ini subhanallah, ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan. Kalian capek, ini capek. Yang jadi presiden capek, yang jadi rakyat jangan-jangan lebih capek. Betul apa betul? Presiden mikirin capek, rakyat mau beli bawang putih, ya mikir lagi. Mau ini subhanallah, kadihun ila rabbika, ujung-ujungnya apa? Kalian akan semuanya ketemu kepada Allah. Famulaki, ketemu dengan Allah. Yang presiden ngomong mati cuma satu aja. Yang rakyat, oh rupanya ini keluarga istana kayaknya, jadi nggak jawab. Yang rakyat, yang RT, RW, ini maaf kalau ada RT RW di sini. Yang murid, yang guru, yang dengerin, yang ceramah, kok lebih keras? Ini subhanallah, yang menteri, yang presiden, yang raja, semuanya bakal. Allah mengatakan, ya ayyuhal insan, mau kemana kamu? Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan. Famulaki, kalian kadah itu susah payah cari. Mau jadi RT aja kadang-kadang berantem, ada apa tidak? Banyak. Masya Allah. Apalagi mau jadi menteri, mau jadi apa namanya wakil rakyat aja ngumpet sampai sekarang. Ada apa tidak kira-kira? Sampai mau bayar-bayar, ada apa tidak tuh? Akhirnya dikejar-kejar, nggak tahu di mana. Jangan-jangan di Bintaro nih. Ini luar biasa, subhanallah. Mau jadi kadeh, capek, susah, payah, tapi ujungnya bakal apa kata Allah? Ini sebagai penutupnya ini. Kata Allah, fa'amma man utiya kitabahu
biyaminih. Allah, mudah-mudahan kita golongannya. Allah memberikan kabar gembira, nanti ada yang terima tangannya dengan tangan kanan, ada juga yang dengan tangan kiri. Na'udzubillah min dzalik. Tapi Allah memberikan kabar gembira melalui baginda Nabi Muhammad, basyiran wa nadhira. Rasulullah datang memberikan kabar gembira. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Allahumma ij'alna minhum. Kabar gembira dari Allah melalui baginda Nabi Muhammad. Ya Rasul, beri kabar gembira orang-orang yang susah hidupnya, orang-orang yang hidupnya diisi dengan susah payah untuk membela agamanya, untuk membela Rasulullah, untuk mencintai Allah, untuk mencintai Rasulullah, berkorban segala-galanya, maka dia tergolong orang-orang yang baik. Nanti sahifahnya akan diterima dengan tangan Allah. Mudah-mudahan kita golongannya ini. Apa kata Allah selanjutnya? Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kata Rasulullah, Allah mengatakan bahwa kita akan dihisab dengan hisab yang cepat luar biasa. Sayyidah Aisyah, istrinya ini sedikit bonus karena ada pengantin, ini ada pengantin. Istrinya luar biasa, cerdas, bertanya kepada Rasulullah, "Hah, ada hisab? Orang yang terima tangan kanan yang baik sudah berkorban, ada hisab?" Ingat omongan Rasulullah, cerdas. Istrinya Sayyidah Aisyah mengatakan apa? "Ya Rasulullah, ini hujannya tambah berkah, mudah-mudahan tambah berkah ya. Ini saya penutup ini. Maaf, Anda terus karena memang rindu dengan umatnya Nabi Muhammad. Rasulullah rindu kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita juga lebih rindu kepada Rasulullah SAW. Apa katanya dari Sayyidah Aisyah? Ya Rasulullah, kenapa ada hisab? Anda sudah berkata ya Rasulullah, engkau mengatakan man husibah halak, barang siapa yang dihisab hancur. Ya Rasulullah, kenapa orang yang baik dihisab? Kata Rasulullah, di sini hisabnya bukan hisab itu yang dimaksud. Wadaka huwal ard, kata Rasulullah. Itu hanya ditunjukkan hisabnya. Bagaimana ya Rasulullah? Coba istri yang mulia tanya kepada suaminya tentang agama, tentang kemuliaan, tentang yang tidak tahu supaya menjadi agamanya kuat, menjadi rumah tangganya lebih bahagia, harus dengan agama. Maka Rasulullah mengatakan, subhanallah, dengan senyum menjawab Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, dzaka huwal ard, itu adalah hanya ditunjukkan aja. Kalau orang yang nanti terima dengan tangan kanan, maka katanya Allah akan tunjukkan, dulu kamu pernah maksiat, dulu kamu meninggalkan sholat, dulu kamu ini semuanya. Terus ini gimana? Kata Rasulullah, tapi semuanya aku sudah ampuni untuk kamu. Allahu Akbar. Semuanya dosa-dosa sudah aku ampunin. Baru kaget, Allah mengatakan, jangan takut, aku ampuni semua dosa-dosa Anda. Enak apa tidak kira-kira? Orang kalau udah lagi susah terus dikasih sehat, enak apa tidak kira-kira? Lapar nih, lapar, hujan, terus keluar kebuli. Enak apa tidak kira-kira? Allah, tapi nggak tahu itu kebuli. Masya Allah, berarti udah tanda-tanda mau tutup ini. Ya enggak, mudah-mudahan Allah berkahi kita. Ya Rasulullah mengatakan, jangan takut, kalian dulu susah jaga sholat subuh, harus sholat, betul atau betul? Bahkan dianjurkan sholat di masjid. Kalau ada acara, hadiri. Kalau ini itu lagi enak nonton TV, malam enak-enak lagi, apalagi hujan, enaknya apa kalau udah malam? Betul atau betul? Tunggu dulu, tunda dulu, mau hadir maulid, Allahu Akbar. Susah, pecekan, kebanjiran, tempat yang didudukin basah, Allahu Akbar. Lawan semuanya, demi untuk Allah, demi untuk Rasulullah. Kata Allah, ini yang menjadikan disayang oleh Allah, terima dengan tangan kanan, dosa-dosa yang dulu ditunjukkan. Nih, kamu dulu dosanya banyak. Tapi ketika baru begitu, langsung kata Rasulullah, Allah mengatakan, ghafartu lak, saya ampuni semuanya dosa-dosa Anda. Allah, langsung orang yang mati kalau sekarang kita lagi susah dikasih gembira, langsung takbir apa tidak kira-kira? Takbir.
Ini gembira, senang luar biasa. Subhanallah. Dari Rasulullah mengatakan fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Yang terakhir sekali untuk pengantin dan untuk kita yang pengantin lama dan yang belum, mudah-mudahan dapat jodoh yang soleh-solehah. Apa kata Allah bonusnya? Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Nanti akan dikumpulkan kembali kepada keluarganya. Amin. Orang tua kita, ayah kita kurang sedikit, anaknya kurang, tapi karena kebaikan cinta Allah, cinta Rasulullah, membela agama Allah, membela agama Rasulullah, kata Allah, akan aku kumpulkan dengan keluarganya. Suami dengan istrinya, istri dengan, kayaknya pada bosan ini bawa bapak, istri dengan suaminya, anak dengan orang tuanya, murid dengan gurunya. Mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan oleh Allah dengan guru besar kita baginda Nabi Muhammad, dengan guru kita yang paling mulia, yang paling besar siapa? Nabi Muhammad. Mudah-mudahan nanti dikumpulkan bersama Rasulullah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Rabbana, ya Rahim. Ya Allah, jadikanlah hujan ini sebagai saksi, ya Allah, bahwa kami cinta kepadamu, ya Allah. Kami cinta kepada Nabi-Mu, ya Allah. Kami tidak bergerak dari tempat ini, ya Allah. Mudah-mudahan kami pulang dari majelis ini diberi syafaat Rasulullah. Ya Allah, mudah-mudahan semua yang punya hajat dikabulkan hajatnya, ya Allah. Ayo kita tutup dengan salawat kepada Rasulullah. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam. Semuanya. Ya semuanya. Mudah-mudahan salawat ini disampaikan kepada Rasulullah. Salam, ya Allah, sampaikan salam rindu kami kepada junjungan kami Nabi Muhammad, ya Allah. Nabi yang kau pilih, Nabi yang membawa akhlak mulia, Nabi yang mengajarkan kami untuk berbuat akhlak mulia, untuk berbicara yang benar walaupun apa yang terjadi, ya Allah. Kami kumpul di pesantren ini, ya Allah, Baitul Ulumi wal Huffaz. Ya Allah, jadikanlah kami, perkumpulan kami diridhai oleh-Mu, ya Allah. Jadikanlah pesantren ini dan ya Allah pesantren-pesantren yang lain, yang 4 pesantren ini, ya Allah, mudah-mudahan pesantren yang diberkahi oleh-Mu, ya Allah. Guru-gurunya, wabil khusus ad-da'i ilallah Kiai Haji Ihsan, ya Allah, diberi panjang umur, sehat walafiat. Karena berkat beliau ini kami kumpul di majelis ini, ya Allah. Mudah-mudahan nanti beliau dan murid-muridnya dan jamaahnya dan kami semuanya bisa berkumpul dengan Rasulullah. Ya Allah, kami rindu dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, paling tidak kami mohon di majelis ini, ya Allah, agar kami bisa mimpi Nabi Muhammad, ingin bertemu dengan Rasulullah. Ya Allah, izinkan kami untuk bisa melihat Nabi Muhammad walaupun di mimpi terlebih dahulu, ya Allah. Kami rindu dengan Rasulullah, ingin mengucapkan terima kasih kepada Rasulullah karena perjuangan-perjuangan Rasulullah yang sangat luar biasa mendidik kami untuk mencintai negeri ini, ya Allah. Mendidik kami untuk berbuat akhlak mulia, mendidik kami untuk saling bagi, saling sayang menyayang, ya Allah. Ya Allah, pertemukan kami dengan Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, pertemukan kami dengan Nabi Muhammad, ya Allah. Kami rindu dengan beliau, ya Allah.
Kami ingin mengikuti akhlaknya beliau ya Allah. Bimbing kami terus ya Allah. Mudah-mudahan mulai majelis ini ya Allah, yang tadinya jauh dengan Rasulullah mudah-mudahan dekat dengan Rasulullah. Yang tadinya tidak mengerjakan salat mudah-mudahan cinta mengerjakan salat ya Allah. Yang tadinya ada sifat sombong mudah-mudahan malam ini habis sifat sombongnya ya Allah. Hasudnya ya Allah, dengkinya ya Allah, dendamnya ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati kami semuanya ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan pengantin kami diberkahi oleh-Mu ya Allah, bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ya Allah. Ya Allah, kalau di antara kami ada yang belum nikah, mudah-mudahan cepatkan dapat jodoh yang saleh dan salehah. Ya Allah, yang belum punya anak mudah-mudahan diberikan keturunan yang saleh dan salehah. Yang rezekinya susah mudah-mudahan dilancarkan rezekinya ya Allah. Yang hafalan Qur'annya susah mudah-mudahan diberi kemudahan untuk menghafal Qur'an ya Allah. Yang sudah hafal mudah-mudahan tetap makin hafal ya Allah. Dan mudahkan kami untuk berakhlak dengan akhlaknya Nabi Muhammad, menghidupkan syariat Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan tidak pulang dari majelis ini mudah-mudahan dipulangkan dengan senang hati, dengan gembira ya Allah. Mudah-mudahan hujan ini menjadi hujan rahmat ya Allah. Sebagai saksi ya Allah, setiap tetesan dari hujan menjadi saksi untuk kami ya Allah, bahwa kami telah berkorban. Malam hari ini kami duduk, kami hadir untuk memperbaiki diri kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon mudah-mudahan Indonesia negara kami yang kami cintai dijaga oleh-Mu ya Allah. Jauhkan dari perpecahan ya Allah, jauhkan dari orang-orang yang zalim ya Allah. Siapapun yang mau mendolimi, mau mecah bangsa Indonesia ya Allah, mudah-mudahan diberi hidayah ya Allah. Ya Allah, kami rindu persatuan bangsa Indonesia ya Allah. Jadikanlah Indonesia makin kokoh, makin kuat persatuannya ya Allah. NKRI-nya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, selamatkan Indonesia dari penyakit-penyakit, musibah-musibah lainnya ya Allah. Ya Rabb, Engkaulah yang bisa segala-galanya ya Allah. Ya Allah, kami punya anak-anak, mudah-mudahan jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Lembutkan hatinya anak-anak kami ya Allah, agar makin besar makin menyayangi ibu dan ayahnya ya Allah, memuliakan ibu dan ayahnya ya Allah. Karena dulu kami sering menyakiti hati ibu dan ayah ya Allah. Kami takut anak-anak kami makin besar makin menghina ibu dan ayahnya ya Allah, makin melawan ibu dan ayahnya ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak kami Engkau lindungi dari godaan setan yang terkutuk ya Allah, pergaulan yang tidak baik ya Allah, narkoba dan antek-anteknya ya Allah, apalagi aliran-aliran sesat ya Allah. Agar anak-anak kami bisa memuliakan kami ya Allah, menyayangi kami ya Allah, menghargai kami ya Allah, membuat sejuk hati kami ya Allah. Jangan sampai makin besar makin melawan kami ya Allah, makin menghina kami ya Allah. Apa artinya anak ya Allah, kalau seandainya makin besar makin menghina orang tuanya ya Allah. Ya Rabb, kabulkan doa-doa kami ya Allah, wabil khusus ya Allah untuk ibu dan ayah kami ya Allah. Mudah-mudahan yang masih hidup diberikan panjang umur, sehat walafiat, rezeki yang mudah dan barokah. Ya Allah, kami ingat masa lalu kami dulu sering menghina orang tua kami ya Allah, pura-pura tidak dengar ketika kami dipanggil ya Allah. Bahkan kadang-kadang kami melawan ibu dan ayah kami ya Allah. Saat ini ibu dan ayah kami yang masih hidup sudah banyak tanda-tanda kematian di wajahnya ya Allah. Kulitnya sudah mulai keriput ya Allah, matanya sudah mulai kurang terang ya Allah, telinganya sudah mulai kurang dengar ya Allah, jalannya sudah mulai bongkok ya Allah, sakit-sakitan sudah sering datang ya Allah. Sayangi ibu dan ayah kami ya Allah, mudah-mudahan diberi panjang umur, sehat walafiat
Yang lebih penting ya Allah, lembutkan hati kami ya Allah, agar kami bisa menjaga, merawatnya dengan sepenuh hati ya Allah, dengan penuh dengan kasih sayang ya Allah. Dulu kami sering melawan ya Allah, bahkan dulu kami pernah menutup pintu keras di depan ibu dan ayah. Kami tinggalkan ibu dan ayah karena tidak setuju dengan pendapat kami ya Allah. Ibu kami, ayah kami tidak bisa tidur, kami asyik-asyik dengan teman-teman kami ya Allah. Ya Allah, maafkan masa lalu kami ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan ibu dan ayah kami yang masih hidup diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan lembutkan hati kami agar bisa membahagiakan ibu dan ayah ya Allah sebelum terlambat ya Allah. Sebelum terlambat ya Allah. Kami takut ya Allah. Barangkali ibu dan ayah kami sudah dekat mau dicabut ya Allah. Ya Allah, kami mohon di majlis yang mulia ini ya Allah, kalau memang ibu dan ayah kami mau dicabut ya Allah, kami redha. Kami ridha, ibu dan ayah adalah milikmu. Tapi kami mohon ya Allah, jangan kau susahkan ibu dan ayah ketika menghadapi goncangan sakaratil maut. Ya Allah, ibu dan ayah sudah banyak susah menjaga kami ya Allah, membiayai kami, menasehati kami ya Allah, merawat kami dengan penuh kasih sayang ya Allah. Ya Allah, kami mohon ketika datang ajalnya ya Allah, jangan kau cabut kecuali dengan kasih sayangmu ya Allah. Kalau engkau mau cabut, cabutlah dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Cabutlah dalam keadaan husnul khatimah, agar kami bisa mengucapkan selamat jalan. Wahai ibu, wahai ayah, mudah-mudahan alam barzakh ibu dan ayah dalam keadaan raudhah min riyadhil jannah. Apalagi yang sudah wafat ibunya atau ayahnya atau dua-duanya, mudah-mudahan Allah luaskan kuburannya. Allah luaskan kuburannya, Allah terangkan kuburannya, dan sampaikan doa-doa ini untuk ibu dan ayah kami ya Allah. Dan tunjukkan kami sedang duduk di majlisnya Nabi Muhammad ya Allah, agar ibu dan ayah kami gembira di alam kuburnya ya Allah, punya anak-anak yang soleh dan solehah. Dan pertemukan lagi kami dengan ibu dan ayah kami nanti ya Allah di dalam surgamu dengan syafaatnya Nabi Muhammad ya Allah. Dan jadikanlah kuburannya raudhah min riyadhil jannah birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf mungkin agak panjang. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita. Mudah-mudahan semuanya diberi sehat wal afiat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.